Oke, selamat sore Pak Kepsek. Selamat sore Pak Ya, Binti. pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Pak Kepsek sediakan untuk saya, sehingga saya dapat mewawancarai Pak Kepsek untuk memenuhi tugas saya pada modul 3.1 yang terkait dengan dilema etika ini. Oke, Pak Kepsek, mohon izin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan Pak Kepsek sebagai seorang pimpinan saya dalam hal ini di SMK Negeri 3 Maluku Tenggara. Oke, kita langsung saja Pak Kepsek. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Kepsek dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Binti. Selamat sore Pak. Keadaan bagaimana? Sehat-sehat? Sehat Pak. Ya, tetap semangat ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Binti. Jadi kebetulan topik sore ini sebetulnya topik sangat menarik terkait dilema etika ya. Dilema etika atau membangun moral. Jadi kalau kita lihat dilema etika ini berarti situasi di mana misalnya kepala sekolah harus mengambil suatu keputusan yang bijaksana atas dua kepentingan yang memang sama-sama penting. Tetap saja harus ada keputusan walaupun tidak ideal, tidak memuaskan berbagai pihak, tetapi sebagai kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika di sekolah. Jadi kalau saya identifikasi ada beberapa yang paling terkini adalah penerapan sekolah 5 hari kerja. 5 hari kerja, dengan demikian hari Sabtu kita libur, tetapi hari Senin sampai hari Jumat kita pulang setengah 3 sore pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Ya. Tetapi ketika kita jalan dengan ketentuan ini, maka akan terjadi satu konflik atau masalah, yakni masalah di guru dan siswa adalah daya tahan tubuh terutama siswa. Ketika sudah di atas pukul 13 menuju ke 14 atau 14.30, itu kondisi daya tahan tubuh sudah semakin lemah untuk para siswa. Kondisi begini, guru untuk menerapkan proses belajar mengajar sudah melihat situasi itu tidak bisa memaksakan lagi. Jadi harus mengajar sementara siswa sudah tidak bisa karena banyak cerita guru-guru, siswa sudah pada tidur. Ini dua hal yang sangat membutuhkan kebijakan atau keputusan dari teman-teman guru dan terutama kepala sekolah. Dari satu sisi lagi, kita memang sudah menyampaikan sosialisasi kepada orang tua sehingga 5 hari kerja anak ini harus bawa bekal sehingga daya tahan tubuh sampai jam 3 atau setengah 3 itu bisa kuat. Tetapi siswa kita selain sedikit, 99% datang dari orang tua kurang mampu. Karena itu mungkin yang terjadi minggu-minggu pertama beberapa dari mereka masih bawa uang untuk jajan, tetapi rata-rata tidak. Karena itu dilematis ini yang dihadapi di sekolah. Kita sudah pendekatan dengan orang tua, para guru juga sudah siap sekali, tetapi orang tua tidak banyak bisa mengimbangi kebijakan ini. Karena kita tetap pulang 14.30, tetapi yang terjadi banyak siswa yang kondisi di atas jam 2 itu sudah tidak mampu untuk melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Nah, kira-kira itu identifikasi kasus yang menonjol yang terkini. Oke, baik, terima kasih Pak Kepsek atas penjelasan yang sangat mendetail terkait dengan pertanyaan nomor pertama. Sekarang ada lagi pertanyaan nomor 2. Selama ini bagaimana Pak Kepsek melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Baik, terima kasih Pak Binti. Jadi kalau yang kasus pertama tadi, memang kebijakan itu yang diambil adalah kita tidak bisa mengurangi jam dengan 5 hari kerja. Di
disyaratkan orang tua untuk membekali peserta didik atau anak didik ketika datang di sekolah, tapi itu tidak maksimal. Walaupun demikian kita tetap jalan dengan 5 hari. Kalau contoh yang kedua, untuk Kepsek menerapkan atau satu kebijakan yang terhadap dilematis itu, dilematika yaitu menyangkut waktu kerja, waktu masuk sekolah. Jadi kita di sekolah karena jaraknya itu jauh dari kota, 90% guru tinggal di kota kemudian baru ke sekolah, sehingga pada waktu-waktu tertentu cuaca dan lain-lain, guru-guru terutama guru jam pertama itu naik sudah terlambat. Bukan saja guru, siswa juga karena tinggal di kampung mereka ke sekolah terlambat. Karena itu 7.30 itu praktis KBM-nya belum jalan. Dari sini saya selaku kepala sekolah bangunlah dialog dengan para guru. Bagaimana kita KBM-nya atau proses belajar mengajarnya mulai tepat jam 8 dan berakhir di jam 15.00 atau jam 3 sore. 15.30 kan siswa pulang jam 13. Ya, siswa selama ini kan pulang 14.30. Kita mundurkan ke jam 8 dengan catatan KBM berakhir jam 15.00 atau jam 3 sore. Ini kebijakan yang sudah kami ambil bersama, saya ambil minta pertimbangan dengan guru, sepakat untuk prosesnya bisa berjalan normal. Dimundurkan ke jam 8 ini juga dimaksudkan sehingga para siswa itu mungkin sudah bisa makan yang cukup dari rumah dan mereka bisa tiba di sekolah tidak terlambat. Karena itu semoga dia akan jalan. Kita melihat lagi ke jam mengatasi masalah waktunya yang tepat datang, tetapi kalau kita mulai molor setengah jam, pulangnya juga molor setengah jam, artinya pukul 15 baru pulang. Nanti kita lihat lagi kondisi peserta didik, karena yang majunya lebih awal 30 menit, kondisinya sudah tidak bisa. Tetapi mudah-mudahan kita mundur jam 8, anak itu punya waktu yang makan yang cukup di rumah dan datang belajar kita mulai jam 8.00 dan pulang tepat jam 3 atau jam 15.00, bisa masih dalam keadaan yang kuat untuk proses belajar mengajar. Oke, baik Pak. Yang berikut pertanyaan nomor 3, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, baik. Jadi dari 2 contoh kasus tadi, pertama kan kepala sekolah punya merancang sebuah kebijakan yang bisa diambil dalam situasi yang sulit. Kemudian kebijakan itu disosialisasikan kepada guru, orang tua maupun para siswa. Contoh seperti sekolah 5 hari, nah itu kita sosialisasi kepada guru dulu, kemudian ke siswa dan orang tua diundang untuk dibicarakan, disampaikan bahwa karena ketentuan sekarang kita 5 hari, hari Sabtunya tidak sekolah dengan catatan 7.30 dan 14.30. Disampaikan, disepakati bersama dan kita jalankan. Walaupun dalam perkembangan setelah kepala sekolah mengevaluasi dari sisi yang tadi saya bilang 14.30 kondisi siswa sudah lemah walaupun sudah disosialisasikan kepada orang tua. Karena itu kita tetap mengevaluasi, menyesuaikan kebijakannya dengan keadaan di lapangan sehingga proses tujuan pembelajaran jalan, tapi karakter anak dalam menuju proses pembelajaran terutama di waktu-waktu sulit, kondisi lemah itu pun bisa diatasi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Lalu yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ini hal yang mungkin yang efektif dalam pengambilan keputusan. Ya. Baik, jadi itu terhadap 2 kasus tadi, jam masuk sekolah dan sekolah 5 hari kerja. Dalam kondisi lain yang saya anggap cukup efektif adalah kondisi peserta didik. Ada kasus dilematika di mana kondisi siswa itu malasnya tingkat tinggi, kemudian nilai-nilainya juga sangat artinya kecerdasan intelektualnya sangat rendah. Dari kecerdasannya rendah kemudian ada banyak sekali karakter-karakter yang bisa dibilang yang sangat nakal seperti itu.
itu. Tapi dari satu sisi lain kita punya aturan atau tata tertib sekolah yang mewajibkan ketika pelanggaran sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan dari sekolah. Tetapi kita dilema karena jumlah siswa kita kan sedikit sekali nih. Rata-rata 1 tahun yang masuk siswa baru 15 orang sampai 20. Jadi beberapa kali para guru mendesak supaya siswa yang nakal harus dikeluarkan. Sebagai kepala sekolah menerima itu karena aturan sekolah sudah ada, jika tidak dikeluarkan maka berdampak ke siswa-siswa yang akan dampak. Dari satu sisi saya sangat setuju, tetapi karena ini selain daripada jumlah siswa ini sedikit, langkah yang saya ambil selalu untuk memberikan penguatan kepada para guru bahwa guru hadir untuk siswa yang seperti ini. Kita tidak hanya mau siswa nakal lalu dikeluarkan, tapi harus dibina. Karena itu siswa yang seperti ini kebijakan saya adalah para guru, wali kelas dan seluruh guru membina sehingga karakternya berubah dan dia punya kemampuan atau kemauan keras untuk sekolah. Karena itu kebijakan saya kepada para guru, sudahlah urusan kemampuan kognitifnya di nomor 2, dengan penting karakternya baik, dia mau berubah untuk menjadi baik. Demikian. Dan ternyata itu efektif, Pak. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang berikut, apa yang selama ini Bapak selaku kepala sekolah miliki? Apakah sebuah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuknya seperti ada sebuah prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, misalnya sudah ada cara-cara penyelesaian misalnya A, B, C sampai seterusnya. Baik, makasih Pak Betty. Jadi kalau di sekolah, mungkin secara umum di sekolah-sekolah dan kita terapkan di sekolah, siswa dikelompokkan, guru dikelompokkan untuk membina setiap siswa yang namanya guru pendamping. Tetapi selain itu wali kelas, wali kelas dan guru BP, sehingga ya masih dulu di situ. Jadi pendengaran di sana kita bertingkat pertama guru dan wali kelas, kemudian guru BP, kemudian ketika tidak bisa diatasi pembinaannya belum berubah, akan masuk lagi ke wakasi kesiswaan bersama timnya. Di dalamnya juga guru-guru pendidikan agama dan lain-lain masuk. Ketika sudah tidak mampu lagi baru sampai di kepala sekolah. Dan selama ini semua jalan diatasi di bawah. Wakase, wali kelas, guru BP, wakase. Ada tertentu saja yang misalnya mereka ingin pindah sekolah dengan alasan yang sangat kuat, itu baru direkomendasikan. Jadi artinya sudah ada strukturnya, sudah ada tahapan-tahapannya. Ya, mulai wali kelas, guru BP, kesiswaan, baru sampai ke kepala sekolah. Oke, terima kasih. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Baik, jadi pertama kalau dari faktor misalnya dari internal, kebetulan saya sendiri khusus untuk menghadapi para siswa itu tidak langsung menjas, maksudnya tidak emosional, tidak harus dikeluarkan atau guru yang begini, tidak. Tapi ada kasus seperti selaku kepala sekolah saya selalu tenang dan melihat dari berbagai sisi, karena khusus siswa ini seperti tadi disampaikan rata-rata dari kemampuan orang tua ekonomi rendah, kemudian tingkat pendidikan juga yang pas-pasan, lingkungan juga yang seperti itu, sehingga khusus untuk anak-anak nakal saya tidak serta-merta langsung mengeluarkan, apalagi si guru dengan tindakan kekerasan itu sangat dilarang, sehingga yang tadi struktur tadi tetap diterapkan dengan mengutamakan karakter. Artinya dia berubah dan karakternya baik, urusan kognitifnya sudahlah itu nanti urusan kerjaan. Oke, terima kasih Pak Kepsek. Sekarang pertanyaan paling terakhir. Ya, siap. Dari semua hal yang telah Pak Kepsek sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Kepsek petik dari pengalaman Pak Kepsek sendiri dalam pengambilan keputusan di dalam etika itu? Ya, baik, terima kasih Pak Betty. Jadi selaku kepala sekolah dituntut harus bisa mengambil keputusan di dalam situasi yang sangat sulit.
mungkin saja 3, 4, 5 dan terakhir harus ada kebijakan dan keputusan diambil untuk kebaikan semua pihak, Ya. walaupun tidak semua bisa menerima. Ya. Itu pertama saya sangat terbantu dengan misalnya masukan-masukan dari teman-teman guru. Ya. Sudah pasti teman guru datang dengan masukan visi yang berbeda, itu harus ditampung oleh seorang kepala sekolah dan bisa menentukan yang tepat seperti apa. Intinya semua kebijakan itu untuk sekolah sasarannya adalah untuk kebaikan siswa ini untuk masa depannya. Sehingga banyak kali kebijakan saya terutama yang sangat nyata dalam rapat-rapat nilai. Siswa dari sisi akademik sudah sangat tidak mampu, harus tinggal kelas. Tetapi saya berikan pengertian, para guru juga harus dan memahami bahwa yang kita kejar adalah karakternya dan niat baik itu untuk berubah, masa depannya terbuka. Sudahlah dari sisi kemampuan kognitifnya lemah kita abaikan. Karena itu memang kebijakan ini mendapat tantangan dari beberapa guru karena sepertinya ya kita menaikkan siswa dengan mudah dan nanti mutu gurunya, siswanya sekolahnya menurun, masuk akal. Tapi saya membangun komunikasi dengan teman-teman guru, kita lihat masa depan anak ini karena mungkin saja dia sekarang agak ya nakal, tidak serius, tapi kita fokus ke karakternya dia. Ke depan mungkin dia bisa lebih baik. Oke. Terima kasih banyak Pak, sungguh luar biasa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak selaku kepala sekolah saya, pimpinan saya. Siap. Dan tentunya yang menjadi harapan adalah semoga ini dapat sama-sama kita temani sehingga SMK Negeri 3 Balok Tenggara akan semakin maju ke depan. Amin. Oke Pak, terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya. Pak Birki. Siap, tetap semangat. Oke. Hidup Guru Indonesia. Terima kasih.